Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan panen bunga gemitir. Ini udah panen ketiga. Kita bersama teman-teman petani muda keren Sanur, petani muda keren Goblek, dan juga ada teman-teman dari PLN lagi bantu kita untuk panen bersama. Jadi inilah hasilnya. Menanamlah maka kamu akan menuai. Kita panen bersama. Salam petani muda keren. Selamat siang teman-teman. Ini saya bercerita dikit tentang gemitir dan cabai. Sebenarnya cabai untuk dataran tinggi ya, bagusnya memang dataran tinggi. Tapi di dataran rendah dengan tanah yang mungkin saya lihat kalau kasat mata kritis ya, tanahnya kritis. Tanaman gemitir bisa tumbuh seperti ini dengan umur baru 42 hari sudah bisa panen. Berarti ini karena perlakuannya ya itu apa, pemakaian pupuknya. Ini pakai pupuk mutu manikam. Berarti kita Dan sedikit guano. Ya, sedikit guano. Berarti kita bercocok tanam sebenarnya di mana saja sih masih bisa berhasil. Tapi kita harus pakai pupuk yang benar. Nah, pertanyaan Bida, ini kan udah dataran tinggi sebenarnya. Iya. Tapi dataran rendah bisa sebagus ini. Iya. Ini kenapa bisa begini? Dia juga heran gitu. Dia juga nggak bisa. Ini contohnya cabai, Pak Gung. Yeah. Cabai yang pesimis ini, pengolahan lahan katanya mau tanam cabai. Pas tanam ya? Iya, tanam cabai sama gemitir. Tapi ya setelah lihat 42 hari ke sini melihat hasilnya ini, ya di Bali itu tidak ada yang tidak bisa bertani. Dimanapun kita bisa bertani olah lahan gitu. Tapi kita harus tahu cara mengolahnya dan cara pemupukannya gitu. Teknologi di hulunya Bida ya? Ya, nah gitu. untuk cabainya Bida, ini kan gemitir udah dahsyat ini. Bahkan udah panen 2 kali kemarin. Jadi teman-teman, ini dahsyat gemitirnya. Kemarin petani-petani kita di Sanur sudah panen 2 kali. Per panen dapat kurang lebih 50 sampai 70 kilo dengan harga bagus 17.000. Jadi bisa dikalikan. Jadi mantap. Di petaninya senang sekali. Nah, terus untuk cabainya gimana Bida? Ini cabainya kan baru 45 harian kurang lebih, jadi sampai hari 42 ini. hari. 42 hari ya? 42 hari. Nah, ini gimana pertumbuhannya? Udah luar biasa nih, kayak bayam. Kayak bayam daunnya. Besar-besar ya? Besar, subur. Udah berbunga juga, udah berbuah juga? Berbuah. Kayak berbuah juga. Nah, Jadi dahsyat ya? jadi tidak ada hal yang mustahil. Tapi kita kerja Pasti jalan ya? Pasti jalan. Pasti dengan, bagus. Ya ini bantuan pupuk yang luar biasa untuk manikam. Dahsyat pupuk kita dahsyat ya? Dahsyat. Nah, terus nanya Bide, untuk gemitirnya, ini kan harga lagi bagus. Paling nggak sebulan ini lah, Juli ini akan bagus harga. Ini kalau dari pertumbuhan pohonnya, ini bisa panen berapa bulan Bide kira-kira? Kalau pengalaman Bide nanam gemitir? Kalau di cuacanya bersahabat ya ini 4 bulanan ya. 4 bulan dari sekarang ya? Kita kan bulan-bulan ini kan cuaca cukup bagus, tidak ada hujan, malam-malam nggak ada hujan gitu misalnya. Dan juga pencegahan ya, kuncinya di pencegahan ini kurang lebih 4 bulan. Berarti 4 bulan ya? Berarti kalau seminggu panen 3 kali, 1 kali panen 50 kilo kayaknya ya? Iya. 50 kilo kalau seandainya dapat harga sekarang misalnya normal 17.000 dikali 50, 850.000. Ya. Kali 3 2,5 juta teman-teman per minggu. Tapi itu minimal kan, ini kan masih panen minimal. Iya. Dan nanti saat panen mulai kan mungkin dapat 200 kilo Beda ya? Di panen rayanya saya kurang lebih 150-an lah kilo. Rata-rata ya? Ya, berarti di bulan depan Agustus ya? Udah saya teman-teman. Sekarang aja udah dapat panen 50-70 kilo. Ini kurang lebih 1.000 Beda ya? Ya, 4 tray ribuan. 4 tray, 1.000 pohon gemitir. Per minggu dapat 2,5 juta udah mulai panen. Dan nanti di minggu ketiga, 4, bahkan bulan depan mungkin sudah akan lebih banyak lagi panennya. Nanti jangan lupa cabainya mati miternya, cabainya berbuah ya. Wih, dahsyat teman-teman. Mungkin tidak buat teman-teman petani semua, ini pertanian yang benar ya? Ya. Pertanian yang cerdas. Karena ini juga tripnya dihalau oleh gemitir. Jadi cabainya nggak serang trip ya? Iya. Sehat luar biasa. Trip itu kan suka warna yang cerah kuning gitu. Ya, kuning. Otomatis dia ke gemitir. Gemitir, oke. Pindah ke gemitirnya kita petik ya otomatis tripnya juga kejual kan. Karena ini pun kan tidak untuk dikonsumsi ya? Iya gitu. Untuk digunakan untuk sarana persembayangan dan tabur bunga. Iya gitu. Jadi poinnya adalah bertani pintar. Dengan belajar sama ahlinya, sama championnya, sehingga kemungkinan gagalnya kecil, sehingga panennya bisa berhasil.
Jadi teman-teman, petani kita di Sanur ini 90% mereka itu nelayan. Tidak ada yang petani, nelayan. Jadi melaut. Tapi mereka punya lahan diterlantarkan karena tidak memiliki kemampuan pengetahuan untuk bertani. Dan kita petani muda keren bersama Pak Dandim ada program pertahanan pangan, kita mengajarkan masyarakat untuk bertani. Ini belum jagungnya, belum kacangnya. Ini mereka sambil menunggu jagung panen, menunggu kacang panen, cabai panen, mereka sudah mendapatkan penghasilan dari nanam gemitir, dari bunganya. Dan sekarang kalau di pasar harga bunga ini 27.000 per kilogram, di petani dibeli 17.000. Oke lah. Gitu. Jadi sudah sangat oke. Jadi jangan ragu bertani, jangan takut bertani. Dimanapun bisa ya? Jadi tidak ada alasan di Indonesia tidak bisa bertani. Pasti bisa. Kalau mau, pasti bisa. Salam petani muda keren. Selamat pagi ini saya berada di Pantai Mercesari, tepatnya di kebun petani muda keren Sanur. Sungguh luar biasa sekali, saya tidak percaya bahwasanya cabai yang umurnya baru 42 hari di sini sudah mulai berbuah ini. Ini luar biasa sekali. Pak Adang ya. Di awal memang karena ikut olah lahan, kalau kita lihat tanahnya di awal waktu pengolahan itu rasanya nggak bisa ya tumbuh tanaman hasilnya seperti ini, tumbuhnya seperti ini. Berarti ini karena itu manikamnya yang luar biasa paten. Ini pupuk, selain suhu di sini cocok untuk cabai, pupuknya juga sangat berpengaruh ya. Ini menggunakan pupuk mutu manikam Bali Organik Subak. Jadi jangan ragu lagi untuk pupuk mutu manikam Bali Organik Subak, memang sudah teruji di lahan yang ekstrim, bisa dikatakan kering, panas, tandus, bisa menghasilkan tanaman yang sangat subur dan berbuah lebat. Kita panen, kita membantu panen. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus bersinergi. PLN, petani muda keren, Electrifying Agriculture PLN. Merdeka, petani muda keren kaya. Ini kacang, tapi belum dari segi pertumbuhan dari fisik ya, daun batang ini subur sekali. Dan saya yakin buminya juga bagus ini gitu. Ya itu tadi karena lahan ini lahan kritis, lahan yang memang tidak dimanfaatkan sebelumnya, batu dan pohon-pohon besar, akar di mana-mana. Tapi ada keinginan, ada kemauan, ya Astung Haru apapun bisa tumbuh dengan pemupukan yang tepat. Ini waktu itu kita tanam kacang sama jagung bersamaan dengan cabai dan gemitir teman-teman. Jadi ya ini sambil menunggu panen kacang, sambil menunggu panen jagung, kita sudah bisa panen bunga. Ya. Dan cabai juga kita lagi akan panen. Kalau pertumbuhan dasar beda ya? Beda ya? Dari batang daun kita udah dahsyat ya. Jagung juga lumayan ya. Gitu. Oke, sekarang kita ini gemitir yang kuning. Tadi kan gemitirnya marigold warna orange. Sekarang yang kuning deh. Kelihatan dari fisiknya dan bunganya, ranting-rantingnya kurang bagus gitu. Dengan yang itu. Tapi sudah maksimal. Lumayan ya? Udah lumayan gitu. Cuman yang di sini yang lebih bagus cabenya. Cabenya gede-gede ya, lebih dahsyat ya. Lebih lebar, giginya cuman lebih banyak bakal buahnya gitu. Tapi gemitir udah panen banyak teman, udah dipanen semua. Udah panen banyak ini. Sebenarnya lebih banyak lagi bunganya ini. Ini kayaknya baru kemarin dipanen. Jadi bunganya agak sedikit karena sudah dipanen. Jadi ini yang kuning, yang orange. Tapi pertumbuhannya luar biasa beda ya? Luar biasa. Besar-besar, bunga banyak, batang bunga banyak. Dahsyat luar biasa. Cuman perbedaannya dia agak tinggi. Ya, lebih tinggi. Pohon tinggi ini. Ya, lebih tinggi. Mungkin karena lebih tinggi, ya gininya lebih agak jarang sih kelihatannya gitu. Agak jarang, tapi saya yakin ini jenjangnya lebih lama, panennya lebih lama ini. Panen lebih panjang, Mari? Ya. Oh, ya. Karena dia kan memang untuk dataran rendah ini kan? Iya. Pas dia ini, untuk tanam. Mantap teman-teman. Jadi kita uji coba yang dataran tinggi pun mau tumbuh, bahkan dahsyat. Lebih dahsyat. Ya, lebih dahsyat makanya. Gitu. Jadi kalau mau pasti bisa, tetap semangat bertani, menjadi petani muda keren. Ini satu lagi cabai jenis sipon. Jenis apa, sifon ya? Ya, sipon ini ditanam nol ini dari permukaan laut.
dekat pantai ini. Nor MDPL ya. Iya, itu Nor udah laut MDPL. teman-teman, sebelahnya laut ya. Sebelahnya laut. Iya. Tapi dahsyat luar biasa. Yang di dataran tinggi dengan tanah yang sangat subur kelihatannya, belum pernah Lihat cabai begini. seperti ini. Kayak bayam. Ya. Sampai saya berpikir kalau tanam di dataran tinggi bisa nggak seperti ini? Tapi bisa, cuman kita perlakuannya. Di sini kan perlakuannya Ini teman-teman luar bisa biasa. lihat teman-teman. Daunnya. Ini seperti daun bayam nih. Seperti daun bayam. Inilah bukti dari mutu manikam. Ya. Mutu manikam berarti dia tanaman jenis hortikultura sangat cocok dengan mutu manikam. Luar biasa dahsyat. Luar biasa teman-teman. Jadi di masa vegetatif kita jos dengan ini, lihat nih daunnya. Ya. Lihat. Lihat daunnya. Kita jos dengan mutu manikam. Saat masa generatif muncul, kita jos dengan Guano. guano. Jadi hasilnya begitu. Jadi itu bagian dari pengalaman teman-teman. Karena mutu manikam selain juga memang generatifnya bagus, tapi vegetatif dia dahsyat, merangsang akar, merangsang batang dan merangsang daun untuk proses fotosintesis. Nah, saat masuk ke fase generatif, kita jos dengan guano karena guano kaliumnya tinggi dan fosfatnya. Jadi itu. Inilah petani-petani pintar dahsyat ini. Yakin tidak? Nah, kalau begini kondisi cabenya per pohon bisa dapat berapa kilo nih? Kalau Selama- ini minimal lah 2 kilo. Minimal 2 kilo ya? Iya. Dahsyat ya. 2 kilo. Apalagi ini jenis sipon ya. Karena sipon itu buahnya sangat lebat bagus. Buahnya banyak. Banyak. Buahnya lebat. Dan ini pun cabai dataran tinggi kan? Kalau di mereknya ya untuk Dataran dataran tinggi. tinggi. Saya juga bingung lihat cabenya ini. Ini dataran rendah bisa sedahsyat ini. Iya. Ya kita lihat semoga. Tapi udah berbuah kan? Itu sudah bisa Iya. kita berbuah. Ini pasti berbuah juga karena udah berbunga juga. Ini mustahil kalau nggak berbuah. Mustahil. Karena daunnya seperti ini. Ya, keadaan batangnya postur tubuhnya sudah luar biasa kan ya. ya, Batang daun sangat mendukung untuk buahnya lebat gitu lebat ya. Mantap teman-teman. Top. Salam berani muda. Keren.